Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil penelitian dengan judul hubungan variabel kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan pada rumah sakit XYZ. Jadi di sini adalah kita akan melihat bagaimana hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan dengan menggunakan analisa korelasi. Latar belakang persaingan bisnis rumah sakit merupakan bagian dari industri jasa pelayanan kesehatan di Kota Jakarta cukup ketat. Oleh karena itu, hasil akhir dari pelayanan jasa ini adalah kepuasan pelanggan terhadap layanan yang telah dilakukan. Kualitas pelayanan berarti kualitas dari proses jasa pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan inilah yang akan menentukan kepuasan dari pasien atau pelanggan. Rumah sakit XYZ dengan occupation ratio-nya 60% sudah termasuk bagus. Menjadi menarik untuk diteliti tentang kualitas pelayanannya. Dalam hal ini adalah dengan menggunakan Serval, ya, bagaimana korelasinya dengan kepuasan pelanggan. Metodologi penelitian ini menggunakan metode survei dengan cara pengambilan data variabel dan data dengan pengambilan variabel independen dengan variabel dependen menggunakan kuesioner pada waktu yang bersamaan. Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel-variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada rumah sakit X, Y, Z. Variabel kualitas pelayanan mengambil variabel dari kualitas layanan yang dikembangkan oleh para suraman dalam 5 dimensi kualitas pelayanan, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan kepastian, dan empati. Setiap dimensi terdiri dari variabel-variabel pelayanan. Waktu penelitian adalah bulan Agustus 2021. Populasi penelitian ini adalah para pelanggan rumah sakit XYZ, ditentukan secara random sebanyak 175 orang. Sesudah data dari kuesioner terkumpul, maka terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan Pearson correlation dan koefisien Cronbach. Hitungan uji validitas, reliabilitas, dan analisis data menggunakan software SPSS. Analisis statistik yang digunakan adalah analisa korelasi, regresi sederhana, dan regresi berganda. Dimensi kualitas layanan dan variabelnya di sini adalah tabel dari ServQual atau Service Quality yang dikembangkan oleh para sulaman. Di sini adalah bukti fisik. Bukti fisik terdiri pada 5 variabel. Di sini ada contohnya, di sini ada indikatornya adalah masing-masing adalah untuk X1, rumah sakit XYZ memiliki peralatan kedokteran yang lengkap, rumah sakit XYZ memiliki peralatan kedokteran yang canggih, rumah sakit XYZ memiliki gedung peralatan dan perlengkapan bersih, nyaman, dan baik. Pegawai rumah sakit bertampilan bersih dan rapi, dan rumah sakit XYZ berada di lokasi strategis. Nah, ini adalah bukti fisik. Kemudian untuk kehandalan itu adalah dari X6 sampai X10. Selanjutnya adalah untuk daya tanggap dari X11 sampai X14. Kemudian jaminan kepastian dari X15 sampai X21. Di sini adalah indikatornya atau di sini adalah variabel-variabelnya. Kemudian adalah empati, dimensi empati ada tiga variabel. Kemudian kepuasan pelanggan, di sini kepuasan pelanggan dilambangkan oleh huruf Y, yaitu dari Y1 sampai Y5. Nah, setelah dilakukan perhitungan dengan percent correlation untuk melihat uji validitas dan reliabilitasnya, di sini adalah untuk masing-masing variabel dari X1 sampai dengan di sini X24, ya, dan juga Y1 sampai dengan Y5. Di sini semua variabelnya adalah diterima pada significant level 0,01. Artinya adalah masing-masing variabel tersebut adalah valid. Nah, kemudian untuk nilai alfa Cronbachnya untuk masing-masing dimensi di sini adalah sudah lebih besar daripada 0,6. Kalau kita perhatikan sini ada 0,8, 0,8, 0,8, 0,9, 0,8, 0,9, maka sudah lebih besar dari 0,6. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya masing-masing dimensi dari kualitas pelayanan atau serval ini dinyatakan reliable.
Nah, selanjutnya hasil dari hitungan korelasi dalam hal ini adalah dihitung dengan rumus korelasi dan juga dengan regresi sederhana dan regresi berganda. Kalau untuk regresi berganda, di mana nilai nilai hubungannya ada dua variabel ya. Nah, untuk yang pertama di sini adalah untuk variabel X1, di sini adalah korelasinya 0,46 dengan signifikannya 0. Berarti adalah hubungan antara bukti fisik dengan kepuasan pelanggan adalah korelasinya kuat. Ya. Kemudian untuk kehandalan dengan kepuasan pelanggan di sini adalah nilai korelasinya adalah 0,459 pada signifikan level 0,00 di bawah 5%. Berarti adalah eh, hubungannya adalah kuat antara kehandalan dengan kepuasan pelanggan. Kemudian daya tanggap dengan kepuasan pelanggan di sini adalah 0,527 pada signifikan level 0. Artinya di sini adalah hubungannya adalah kuat. Kemudian yang keempat adalah hubungan antara jaminan kepastian dengan kepuasan pelanggan. Misalnya nilai korelasinya adalah 0,6 pada signifikan level di bawah 5%, berarti hubungannya adalah kuat. Kemudian untuk yang kelima, ini adalah empati dengan kepuasan pelanggan, di mana nilainya adalah 0,5 pada signifikan level lebih kecil dari 5%, berarti korelasinya atau hubungannya antara empati dan kepuasan pelanggan adalah kuat. Kemudian bukti fisik dan kehandalan di sini berarti ada dua variabel dengan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. Di sini adalah nilai R R besarnya di sini adalah 0,534, artinya signifikan levelnya 0,00 di bawah 5%, berarti hubungan antara bukti fisik kehandalan terhadap kepuasan pelanggan itulah hubungannya adalah kuat. Kemudian bukti fisik dan daya tanggap ya di sini secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. Di sini nilai R-nya adalah 0,592 pada signifikan 0,00 lebih kecil dari 5%, berarti hubungannya adalah kuat dan signifikan. Kemudian bukti fisik dengan jaminan kepastian secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. Di sini adalah nilai R-nya adalah 0,668 pada signifikan level di bawah 5%, berarti hubungannya adalah kuat dan signifikan. Kemudian untuk yang kesembilan adalah bukti fisik dan empati secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. Misalnya nilai R-nya adalah 0,588 pada signifikan level di bawah 5%, berarti adalah hubungannya adalah kuat. Kemudian kehandalan dengan daya tanggap ya, secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. Di sini adalah nilai R-nya adalah 0,573 pada signifikan level lebih kecil dari 5%, berarti hubungannya adalah kuat dan signifikan. Kemudian kehandalan dan jaminan kepastian secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. Di sini adalah R-nya adalah 0,674 pada signifikan level di bawah 5%, berarti hubungannya adalah signifikan level, hubungannya adalah kuat. Kemudian kehandalan dan empati secara simultan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai R-nya adalah 0,583 pada signifikan level lebih kecil dari 5%, berarti hubungannya atau korelasinya adalah kuat. Kemudian daya tanggap dan jaminan kepastian secara simultan terhadap kepuasan pelanggan, di mana nilai R-nya adalah 0,675 pada signifikan level lebih kecil dari 5%, berarti hubungannya adalah kuat. Kemudian daya tanggap dan empati secara simultan terhadap kepuasan pelanggan, di mana nilai R-nya adalah 0,591 pada signifikan level lebih kecil dari 5%, berarti adalah hubungannya adalah kuat dan signifikan. Kemudian jaminan kepastian dan empati dengan terhadap kepuasan pelanggan, eh, di sini adalah nilai R-nya adalah 0,672 pada signifikan level lebih kecil dari 5%, berarti hubungannya atau korelasinya adalah kuat dan signifikan. Kemudian bukti fisik, kehandalan, dan daya tanggap secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. Berarti di sini ada tiga variabel terhadap kepuasan pelanggan, di mana hubungannya adalah 0,608 pada signifikan level lebih kecil dari 5%, berarti hubungannya adalah kuat. Ya, di mana semua tadi itu hubungannya positif dan signifikan.
Kemudian yang ke-17 adalah bukti fisik, keandalan, dan jaminan kepastian. Berarti ada 3 variabel secara simultan terhadap kepuasan pelanggan, di mana nilai R-nya adalah 0,685 pada significant level lebih kecil dari 5%. Berarti adalah hubungannya adalah positif dan signifikan kuat. Kemudian bukti fisik, keandalan, dan empati secara simultan terhadap kepuasan pelanggan, di mana korelasinya adalah 0,616 pada significant level lebih kecil dari 5%. Berarti adalah hubungannya adalah kuat dan signifikan dan positif. Kemudian keandalan, daya tanggap, dan jaminan kepastian dengan kepuasan pelanggan, di mana hubungannya atau korelasinya adalah 0,690 pada significant level lebih kecil dari 5%. Berarti adalah hubungannya adalah positif dan kuat atau signifikan. Kemudian kehandalan, daya tanggap, dan empati secara simultan terhadap kepuasan pelanggan, di mana nilai R-nya itu adalah 0,619 pada significant level lebih kecil dari 5%. Berarti hubungannya adalah kuat, positif, dan signifikan. Kemudian daya tanggap, jaminan kepastian, dan empati terhadap secara simultan terhadap kepuasan pelanggan, di mana nilai R-nya adalah nilai korelasinya adalah 0,689 pada significant level lebih kecil dari 5%. Berarti hubungannya adalah positif, kuat, dan signifikan. Kemudian bukti fisik, keandalan, daya tanggap, dan jaminan kepastian dengan kepuasan pelanggan. Berarti di sini sudah ada 4 variabel terhadap kepuasan pelanggan, di mana nilai R-nya adalah 0,698 pada significant level di bawah 5%. Berarti hubungannya adalah positif dan kuat dan signifikan. Kemudian bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, dan empati secara simultan terhadap kepuasan pelanggan, di mana nilai korelasinya adalah 0,643 pada significant level di bawah 5%, berarti hubungannya adalah kuat, positif, dan signifikan. Kemudian kehandalan, daya tanggap, jaminan kepastian, dan empati secara simultan terhadap kepuasan pelanggan, di mana nilai R-nya atau korelasinya adalah 0,701 pada significant level lebih kecil dari 5%, berarti hubungannya adalah positif, kuat, dan signifikan. Dengan kepuasan pelanggan berarti ada 24 korelasi, di mana keseluruhan korelasi ini adalah hubungannya positif, kuat, dan signifikan. Sehingga masing-masing dimensi daripada kualitas pelayanan atau service quality itu tetap kepuasan pelanggan hubungannya adalah positif, kuat, dan signifikan. Oleh karena itu pihak pihak rumah sakit harus terus memperhatikan dari servalnya, dari service quality-nya, dari dimensi kualitas pelayanannya, dari bukti fisik, kehandalan, empati, kemudian daya tanggap terhadap kepuasan pelanggannya. Demikian hasil penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini menginspirasi untuk dikembangkan dan bermanfaat. Terima kasih sudah melihat video ini. Salam sehat selalu.